Baik, Ananda semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda semua, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baik Ananda semua, pada kesempatan kali ini kita akan menyimak video pembelajaran yaitu tentang tema H, tentang lingkungan sahabat kita. Nah, adapun subtemanya yaitu manusia dan lingkungan. Untuk tujuan pembelajaran yaitu Ananda semua dapat mengidentifikasi yaitu tentang proses ataupun terjadinya siklus air. Dan yang kedua, Ananda selanjutnya mampu mempresentasikan atau menjelaskan tentang bagaimana proses terjadinya garam. Dan yang terakhir, Ananda semua mampu memahami tentang lagu dari A.T. Mahmud yaitu yang berjudul Memandang Alam. Nah, baik Ananda semua, silakan pertama-tama untuk dibuka bukunya terlebih dahulu, halaman 35. Nah, baik Ananda semua, silakan dibuka. Di dalam siklus air laut sangat berperan dalam siklus air ya, karena peran sebagian besar itu air menguap dari laut menjadi awan yang berasal dari air laut. Nah, selain berperan dalam siklus air laut juga dimanfaatkan manusia untuk sebagai bahan baku untuk pembuatan garam. Nah, air laut juga berasal dari air sungai dan dari mata air. Nah, air sungai yang bersih ini dan jernih ini dapat dijadikan objek wisata karena keindahannya. Baik Ananda semua, silakan dibuka halaman 35. Nah, ini kita akan mengamati tentang siklus air. Nah, ini dimana ada peran dari matahari, terus kedua dari air laut, air sungai, lalu nanti menjadi awan. Nah, baik Ananda semua, di halaman 35 ini Ananda semua silakan dijelaskan mengenai yaitu perbedaan istilah-istilah berikut. Nah, ini istilah yang ada di proses siklus air ya. Baik Ananda semua, nah silakan dibuka halaman 35. Kita akan menjelaskan istilah apa saja yang terdapat pada proses siklus air. Nah, yang pertama yaitu evaporasi. Nah, evaporasi adalah penguapan yang terjadi pada permukaan air. Nah, ini terjadi penguapan pada permukaan air laut, danau dan sungai. Nah, uap air yang dihasilkan akan bergerak ke atmosfer ke bagian atas sehingga membentuk awan. Dan yang kedua yaitu transpirasi, yaitu hilangnya uap air dari tanaman. Nah, air yang diserap oleh tanaman akan naik ke daun, di mana sebagiannya digunakan untuk fotosintesis dan sisanya akan keluar dari tanaman. Nah, pada kondisi kering ini, untuk mengurangi transpirasi, tanaman akan menggugurkan daunnya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kondensasi. Kondensasi adalah terbentuknya titik-titik air dalam pengembunan dari uap air di awan. Nah, ini jadi perubahan dari gas menjadi air. Nah, ini titik-titik air ini kemudian akan turun membentuk hujan. Nah, sedangkan presipitasi atau yang disebut dengan hujan adalah turunnya titik-titik air yang mengembun dari awan. Nah, ini mengenai istilah dari siklus air. Nah, silakan Anda semua dicatat ya mengenai yang tadi ya. Tadi untuk evaporasi, tadi penguapan air yang terjadi pada permukaan air, transpirasi hilangnya uap air pada tanaman, terus kondensasi yaitu terbentuknya titik-titik air melalui pengembunan dari uap air di awan. Nah, sedangkan presipitasi yaitu atau hujan, turunnya titik-titik air yang mengembun dari awan. Nah, ini kita sudah belajar ya mengenai tentang siklus air.
Nah, baik Ananda semua, di balik terjadinya siklus air, ternyata air laut selain berperan sebagai berperan utama terjadinya hujan, ternyata air hujan ini dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk proses pembuatan garam. Nah, silakan Anda semua dibaca halaman 36. Nah, proses pembuatan garam. Nah, ini kita perhatikan gambar 1.30. Air laut dimanfaatkan dalam pembuatan garam. Nah, kemarin kita sudah belajar ya. Untuk proses pembuatan garam ada dua metode ya. Yang kedua dengan sinar matahari dan yang kedua dengan teknik perebusan. Nah, biasanya kalau penyinaran matahari ini menghasilkan garam yang kasar. Sedangkan teknik perebusan ini menghasilkan garam-garam yang halus ya. Nah, di dalam teks ini untuk proses pembuatan garam dengan uap sinar matahari biasanya para petani menggunakan metode petak-petakan. Nah, ini metode yang paling awal ya. Untuk mendapatkan hasil garam yang kristal yang besar, petani garam biasanya secara langsung menguapkan air laut yang dialirkan kepada petak-petakan. Nah, ini disinari selama 7 hari. Nah, dengan sendirinya air laut tersebut akan berkurang dan menjadi kristal garam. Nah, untuk selanjutnya berbeda dengan proses perebusan garam. Nah, untuk proses perebusan garam dengan metode perebusan tradisional ini, yaitu garam yang masih kasar dilarutkan dengan air. Setelah air tercampur dengan air yang terlarut dengan garam, kemudian disaring agar jernih. Selanjutnya air tersebut direbus menggunakan bara api sekitar 3-4 jam. Nah, bahkan lebih. Setelah itu menjadilah garam rebus atau garam halus. Nah, perbedaan garam rebus dan garam dengan teknik penguapan matahari, jika garam rebus itu hasilnya lebih halus, sedangkan menggunakan teknik pemanasan matahari itu garamnya menghasilkan lebih kasar atau kristal garam. Nah, jadi perlu diketahui garam ini merupakan komoditas yang penting bagi kehidupan masyarakat. Nah, coba kita bayangkan jika kehidupan kita tanpa garam. Nah, bagaimana nih untuk merasakan nikmatnya sayur, nikmatnya makanan? Pasti membutuhkan yang namanya garam. Baik, anak-anak selanjutnya kita akan masuk kepada tentang keindahan sungai dan laut. Nah, kita akan menyanyikan. Tadi kita sudah membahas tentang keindahan dari laut ya. Kita akan menyanyikan lagu Memandang Alam. Nah, ini Memandang Alam, ini lagu ciptaan dari A.T. Mahmud dengan nada awal itu do sama dengan C dan 4/4 A dan T. Nah, ini silakan. Ya, baik Ananda, silakan untuk belajar mengenai lagu Memandang Alam karya A.T. Mahmud. Nah, dengan mandiri dan menjawab pertanyaan yang Ananda selanjutnya yaitu untuk pembelajaran hari ini dilanjutkan dengan mengerjakan evaluasi 1 yaitu halaman 45, 46 sampai 48. Nah, nanti untuk tugasnya nanti difoto baru nanti minggu depan akan kita koreksi. Nah, mungkin itu saja Bapak cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.